Oke, untuk di Undang-Undang KUP-nya sudah dibuat ya di pasal 28 yang belum berubah ya, bahwa untuk proses pencatatannya atau pembukuannya ya menggunakan standar akuntansi keuangan atau SAK. Oke, sekarang SAK udah macam-macam, ada ESAK, ada ISAK ya. Oke, itu semua mengacu pada sana, pada aturan itu ya. Artinya yang perlu saya sampaikan adalah Dirjen Pajak atau Undang-Undang Pajak itu tidak mengatur detail bagaimana jurnal dan lain-lain gitu ya. Jurnal umumnya, kemudian pengakuannya enggak diatur di sana. Oke. Kemudian siapa yang bisa diwajibkan untuk melakukan pembukuan, yaitu adalah WP Badan. Kita nanti lebih ngarah ke sana ya, ke wajib pajak badan. Oke, kemudian ini sanksi kalau tidak, ini jurnal. Nanti kita kasus saja yang kayak gini-gini. Oke, ada pembukuan itu aturannya adalah ya, Prof. Oke, pertama dia harus mencerminkan itikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ini kalimat yang paling sering ditekankan ya. Ini kita contohnya. Biaya transportasi dicatat sama divisi akuntansi. Biaya transportasi jalan-jalan mertua direktur. Namanya kas. Oke, ini yang dicatat sama divisi. Yang sebenarnya ini adalah ini yang sebenarnya. Ini yang aslinya. Aslinya apa jurnalnya? Biaya. Dia mencatat biaya transport direktur. Nah, sering kayak gini nih ketemuannya. Aslinya itu harusnya ini biaya transportasi jalan-jalan mertua. Tapi yang dicatat ya, dicatat divisi akuntansi itu biaya transportasi direktur kas. Oke, ada juga kasusnya gini. Sebenarnya adalah pembayaran sewa. Artinya kita terima pendapatan ya. Harusnya kita terima pendapatan. Nah, yang dicatat sama divisi keuangan, divisi akuntansi, nggak begitu. Oke, yang dicatatnya adalah utang. Yang dicatatnya nanti adalah jurnalnya nanti biaya sewa, terus di sini ada utang atau kas. Nah, ini hati-hati, kayak gini-gini. Kadang kita disuruh ya direktur
ganti jurnal, ganti akun, ganti nama akun. Nah, itu Anda harus hati-hati karena yang meriksa itu ya, meriksa catatan kita yang sudah kita buat itu nanti ada pihak lain. Salah satunya adalah petugas pajak. Oke. Kalau dia omsetnya di atas 50, di atas 50 miliar ya kalau aturannya, maka dia wajib diaudit oleh KAP. Oke. Kalau omset di atas 50 miliar, maka dia wajib diaudit oleh kantor akuntan publik. Di bawahnya, kalau di bawahnya Pak, kalau aturannya adalah direview oleh KJA. Kenapa bunyinya direview tapi kalau yang KAP dia audit ya, diaudit oleh KAP. Kalau omset di atas 50 miliar, dia wajib diaudit oleh KAP. Di bawah 50 M direview. Jadi dia bahasanya tidak diberikan pendapat ya, tapi direview saja. Oh, ini sudah sesuai dengan siklus substansi, sesuai dengan standar. Tapi dia KJA itu tidak bisa memberikan opini. Itu aja bedanya. Kalau audit, ya dia memberikan opini. Oh, nggak wajar. Oh, ini disclaimer. Oh, ini wajar dengan pengecualian pada akun-akun tertentu. Misalnya akun aset. Jadi auditornya ragu atas akun aset tetapnya misalnya. Atau aset tidak berwujudnya. Misalnya begitu. Ya. Nah, ini Anda akan ketemu ujian integritas nanti ketika sudah bekerja. Kalau nanti ya disuruh begini, ini akan ada efeknya. Perubahan-perubahan ini akan ada efeknya. Oke, nah ini harus ada kehati-hatian. Kita sampaikan saja ke direktur bahwa, Bu, kalau saya buat jurnalnya begitu, ini salah gitu. Dan resikonya nanti bisa ke pajak. Di pajak nanti kalau bunyinya yang realnya seperti ini, ya ternyata kita jurnalnya ini, kita jurnalnya ke warna hijau, ya nanti dikoreksi sama orang pajak. Dan koreksi itu akan menimbulkan pajak yang kurang dibayar. Oke, itu gambarannya. Ada pertanyaan nggak? Maksud dari yang sebenarnya, ya. Oke, ada lagi? Kemudian kalau misalnya kita ketemu, misalnya nih si Nafila nanti kerja dengan perusahaan yang ada di Belanda. Jadi perusahaannya ada di sini, tapi kantor pusat ada di Belanda. Pak, itu laporan keuangannya pakai bahasa Belanda. Oke. Tapi kalau misalnya pakai bahasa asing, ya kita harus mengajukan dulu ke Menteri Keuangan. Jadi artinya begini, kalau laporan keuangannya itu ternyata pakai bahasa Belanda, itu harus diajukan dulu sebelum melapor SPT. Kalau di kita sudah bikin SPT terus kita lampirkan itu saja, maka laporan keuangan tanpa ada izin itu, maka itu dianulir atau bahasanya laporan keuangannya nggak ada. Kenapa? Karena belum diizinkan. Nah, izinnya tentu lewat kantor pajak ya. Jadi pengajuan. Kemudian, nah, kapan harus mengakui, kapan harus menerima duit, dianggap menerima duit. Ini juga penting. Oke. Kalau sudah tanggal 5 kita terima duit, ya udah keluarin. Catat sebagai, tapi kalau sebelumnya sudah diakui, maka kita basisnya aktual, ya kita segera akui, ya. Contoh kayak tadi tuh contoh yang misalnya pajak kendaraan. Kita akuin dulu nih bahwa bulan depan itu udah jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan. Maka kita akuin dulu di jurnalnya. Setelah itu baru di jurnal balik utangnya. Nah, itu kira-kira ya.
Oke, kemudian kalau misalnya terjadi perubahan metode pembukuan, ya misalnya awalnya kita catat persediaan itu menggunakan metode FIFO, ya, kemudian bulan depan ternyata terjadi perubahan. Misalnya kita bilang, oh mulai bulan Oktober, ya Oktober 2023 dan seterusnya perusahaan akan merubah kebijakan yaitu metode pembukuannya menggunakan average rata-rata. Boleh nggak Pak pakai average? Boleh, tapi dengan catatan harus dapat persetujuan dulu perubahan metode ini. Oke, tahun buku juga sama, ya. Misalnya biasanya kita catat Januari sampai Desember, kemudian ternyata berubah. Oke, berubah jadi misalnya catatnya dari September ke bulan berikutnya. Oke, terus ya. Oke, pembukuan tadi sudah, bahasa asing tadi juga sudah saya sampaikan. Nah, berapa tahun sih sebenarnya Pak disimpan buku catatan itu? 10 tahun. Oke, jadi basis data itu, jadi kalau misalnya perusahaan itu terlalu banyak perubahan orang di dalamnya, berarti dimungkinkan perusahaan itu bisa bermasalah, ya, terutama bagian accounting. Jadi kalau misalnya ternyata tiap tahun orang akuntansinya selalu diganti, berarti ada kemungkinan perusahaan itu bermasalah. Kenapa? Karena nanti untuk catatan dan dokumen ini akan tercecer, ya. Jadi ada konsekuensi ketika kita mengganti orang di bagian keuangan itu. Nah, itu kira-kira untuk yang hari ini, ya. Ada pertanyaan dulu. Nanti saya sudah buatkan Anda enroll sendiri ya. Sudah saya buka aksesnya. Saya kirim ya. Sorry, saya share screen saja. Nanti cari itu ya, cari nama mata kuliahnya. Enrollnya sudah saya hidupkan. Nanti mata kuliahnya akuntansi perpajakan ganjil. Oke. Nanti file yang tadi, yang kemarin sudah, yang PPT juga nanti saya taruh di sini. Nanti ada kasus di pertemuan 3, silakan dikerjakan. Nanti saya tambahkan kasusnya. Silakan dikerjakan secara individu. Ya, nanti juga saya tekankan di kelasnya. Oke. Silakan enroll dulu. Pak, mau izin. Ya, silakan Zahra. Pak, untuk yang konversi kan belum ada NPM-nya, jadi untuk di kelas belum bisa dibuka. Itu bagaimana ya Pak nanti pengumpulannya? Nah, Anda belum punya Piklas? Iya Pak, karena NPM-nya belum keluar. Oh, pakai NPM yang lama nggak berlaku? Udah semua akses sudah nggak bisa diakses Pak. Oh, gitu. Kapan kira-kira Anda bisa memastikan bahwa Anda itu ya punya NPM ya? Kemarin ini baru keluar surat SK-nya Pak. Jadi kan untuk pembayaran juga belum. Terus Oh, katanya jadi nunggu belum bayar surat nih? lagi. Belum Pak, belum keluar. Masih didiskusikan katanya untuk nominalnya. Jadi nunggu surat lagi besok, tapi belum langsung keluar juga NPM-nya Pak. Oke, gini aja. Nanti model pengumpulannya saya buat opsi 2 ya. Boleh ke email, boleh ke Vklas gitu ya. Terutama yang kelas konversi. Jadi Anda boleh kirim by email kalau yang belum bisa masuk Vklas. Terus yang sudah bisa masuk Vklas langsung masuk ke sana aja. Dikumpulkan lewat Vklas aja. Oke? Nggak usah dengerin gue Baik dulu. Pak, jadi lewat email ya Pak. Ya, lewat email aja. Terima Kalau kasih Pak. memang belum bisa masuk. Iya Pak. Nah, oke, itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.